Karena apa? Al-Quran kan sumber utamanya, dijamin tidak ada berubah, tidak akan berubah, valid terus gitu. Sehingga mestinya ini menjadi rujukan pertama. Setelah itu kita biasanya menggunakan hadis sebagai rujukan yang kedua. Sama berapapun Rabu ini yang hadir, misalnya hanya 3 orang, kita tetap jalan. Karena ini bagian dari komitmen kita. Karena itu terima kasih. Sekarang kira-kira partisipannya 24. Kita coba kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Zainal, saya persilakan kira-kira 40 menitan gitu ya, untuk untuk menyampaikan tafsir kita. Monggo Ustadz Zainal. Nggih, matur suwun Pak Mus. Sudah muncul nggih? Sudah. Share screen-nya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini sesi yang kedua ini ya. Pada hari yang kedua ini, yang kemarin walaupun belum tuntas surat Al-Fatihahnya, nanti insya Allah akan dituntaskan di hari-hari berikutnya. Mari Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita mulai, karena yang di surat Al-Baqarah ini yang potongan-potongannya itu ini 5 ayat yang pertama ya. 5 ayat yang pertama ini nanti kalau bisa tuntas berapa ayat itu sak nyandai itu nanti. Sak nyandai waktunya nanti insya Allah nanti mungkin ada tambahan-tambahan dari rekan-rekan ini, karena hampir semuanya ustadz ini ya, hampir semuanya ustadz, insya Allah bisa mengkompliti ya, mengkompliti apa-apa yang mungkin kita sampaikan. Bapak-bapak ya, mungkin di depan mudah-mudahan sudah ada Al-Quran, atau mungkin kalau yang sudah punya tafsir At-Tanwir ya dibuka tafsir At-Tanwirnya. Barangkali dimulai dari saya baca dulu Bapak-bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan
hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sementara 5 ayat ini kita baca ya. Jadi kalau cara membacanya ini biasanya di alif lam mim itu ada alif lam ro ya. Ini cara membacanya otomatis berbeda ya. Jadi kalau alif lam mim itu memang ada gunnahnya, ada dengungannya. Yang alifnya itu sama lamnya itu dibaca 6 ya. Mimnya juga dibaca 6. Cuman kalau alif lam ro itu tidak ada dengungannya. Jadi alif lam ro. Jadi kalau di surat pembuka itu ada yang dibunyikan hurufnya, ada yang diungkapkan nama hurufnya. Jadi kalau ada tanda di Al-Quran itu ada tanda bendera, ada tanda bendera itu berarti dibunyikan dengan dibaca dengan nama hurufnya. Jadi tidak la tapi lam, tidak ma tapi mim. Jadi kalau di Yasin itu tidak Yasin. Nah, kalau Yasin itu kan tandanya fathahnya berdiri itu ya, berarti itu dibaca bunyi huruf. Ya. Kalau sin itu dibaca nama huruf. Nah, itu cara membacanya barangkali ya. Kemudian zalikal, zanya ini biasanya baca fathahnya berdiri kalau di Al-Quran itu ya. Itu bacanya dua ketukan atau satu alif. Zalikal, kalnya idhar ini ya bacanya karena ketemu dengan huruf samsiah. Zalikal, tidak ada tawaludnya, tidak kal. Zalikal kitabu, tanya juga tobi'i ya matnya, la juga tobi'i matnya, roiba lain ya. Biasanya di roiba sama fihi itu kalau di Al-Quran di situ ada tanda titik 3 yang di situ berhenti di salah satunya. La roiba fi atau la roib fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini karena kopian dari Maktabah Syamilah ya. Nanti kalau sudah ada aplikasi Al-Qur'annya barangkali itu sudah ada tanda-tanda wakofnya, tanda-tanda wakofnya. Hudal lil muttaqin, ini langsung masuk ke huruf lam, namanya idgham bila gunnah yang masuk tanpa dengan dengung. Muttaqin itu kinnya itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6.
lil muttaqin, namanya mad arid lisukun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Nah, ini semuanya mat-matnya ini mat-mat tabi'i semua. Wa mimma, setiap ada mim ditasydid itu bacanya memang harus dengung ya. Wa mimma razaq qalqalah ini ya, bacanya mantul. Razaqnahum, humnya mim sukun ini dibaca idhar syafawi. Jadi bacanya tidak boleh razaqnahum, itu nanti masuk gunah. Razaqnahum idhar nggih, yunfiqun. Nah, ini nun sukun ketemu dengan fa, bacaan ikhfa. Walladzina yu'minuna bima, itu kalau di Quran di ma-nya di sini ada tanda benderanya. Ini bacaan mat jaiz munfasil namanya nggih, panjangnya 4 dan 6 nggih. Juga ini wama unzila juga sama. Kemudian min qablik, kalau berhenti kafnya ini, karena kaf itu termasuk huruf desis ya. Qablik, anginnya masih keluar. Wabil akhiratihum, humnya sama dengan razaqnahum, juga idhar, bacanya hum yuqinun. Ulaika, ini yang mat wajib mutasil ini ya, mat wajib mutasil. Bedanya kalau mat wajib itu satu kata, kalau mat jaiz munfasil itu 2 kata. Biasanya untuk mengidentifikasi apakah itu satu kata atau 2 kata, itu kalau 2 kata itu ada alifnya ini Pak. Bima unzila, ini kan ada alif kencengnya itu. Nah, itu berarti bima satu kata sendiri, unzila sendiri. Nah, berbeda dengan ulaika. Ulaika ini satu kata. Nah, satu kata. Maka penulisannya pakai hamzah saja tanpa alif. Ala hudam, tanwin ketemu dengan mim langsung masuk ke huruf mim, idgham bi gunnah. Mir rabbihim, nun sukun ketemu dengan ra, itu nggih idgham juga tapi tanpa gunnah. Wa ulaika humul muflihun. Ini kaitannya dengan bacaan-bacaannya, bacaan-bacaannya. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahwa surat Al-Baqarah ini ya, kalau di dalam tafsir At-Tanwir, di dalam pendahuluannya ya, di dalam pendahuluannya itu dikenalkan tentang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini tergolong surat Madaniyah ya, surat Madaniyah. Kemudian masuk kategori surat yang terpanjang ya, surat yang terpanjang karena hampir 2,5 juz ya, itu masuk di surat Al-Baqarah ini yang jumlah ayatnya sampai 286 surat ya. Ayat 86 ayat ini salah ketik, maaf dalam 286 ayat yang tema-tema pokoknya ini jadi dinamakan surat Al-Baqarah ini memang di tafsir At-Tanwir memang tidak dijelaskan nama-nama lain ya, nama-nama lain tentang surat Al-Baqarah gitu ya. Walaupun di situ ada
nama lain itu As-Sina ya, atau Az-Zahrawan. Ini karena memang di surat Al-Baqarah ini ada cerita yang memang tidak ada di surat-surat lain gitu ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa namanya kok surat Al-Baqarah tidak surat Alif Lam Mim atau surat Al-Muttaqun ya. Karena di awal surat berbicara tentang karakter orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ada memang kisah sapi betina ini yang di surat Al-Baqarah mulai ayat 67 sampai 71 yang di situ memang banyak yang menyebutkan karakter Bani Israel gitu kan. Biasanya guyonan kita itu ketika ada saudara kita, teman kita sing kakian takon itu ya, banyak nanya, kamu itu kayak Bani Israel kakian takon, rambut lakoni tapi tokaan takon wae. Itu katanya karakter Bani Israel gitu ya. Ini kan cerita uniknya itu ketika ada seseorang yang membunuh keponakannya sendiri pada zaman Nabi Musa itu ya, pada zaman Nabi Musa. Kebetulan yang dibunuh itu keponakan sendiri dengan keinginan ingin mendapatkan warisan kalau anak ini terbunuh gitu. Setelah dibunuh itu ternyata dia seakan-akan orang lain yang membunuh. Kemudian dia madul sama Nabi Musa, minta untuk diusut siapa sebenarnya yang membunuh keponakan saya ini. Nah, ternyata walaupun Nabi Musa ketika itu ya sudah agak curiga dengan orang ini, tetapi Nabi Musa tidak langsung memberikan vonis kepada seorang paman yang membunuh keponakannya itu. Justru kemudian turunlah ayat di ayat 67 sampai 71 yang terjadi dialog antara kaum Bani Israel dengan Nabi Musa itu. Yang ketika itu setelah Nabi Musa meminta petunjuk, kemudian diperintahkan untuk menyembelih sapi betina itu. Yang Bani Israel itu ngeyel, pertanyaannya yang justru menyulitkan ya, bentuk-bentuk sapi betinanya itu bagaimana, sampai kemudian dijelaskan, menanyakan warnanya bagaimana lagi, terus karakter yang sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk ngeluku ya, mengolah sawah ya, sampai bertanya lagi yang tentang warnanya kuning yang menyenangkan pandangan mata, sampai karakter yang sapi betina yang justru menyulitkan, yang bersih tidak ada belangnya. Walaupun terakhirnya itu dia mendapatkan sapi betina dari seorang anak yang itu merupakan sapi satu-satunya warisan, dan dia mau menjual itu karena memang permintaan Nabi Musa dengan harga yang sangat tinggi, yang akhirnya disembelih ya. Yang di dalam cerita itu diakhiri dengan menghidupkan lagi orang yang mati tadi dengan memukulkan bagian dari sapi betina itu, dipukulkan ke orang yang meninggal. Kuasa Allah, orangnya hidup lagi dan mengatakan siapa sebenarnya yang membunuh gitu ya. Yang cerita-cerita ini barangkali tidak ada di cerita-cerita di
surat yang lain. Dan ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah, ya, menghidupkan orang yang sudah mati, dan kekuasaan Allah juga menampakkan orang yang salah, orang yang membunuh tadi. Ya, di dalam pendahuluan ini juga menekankan tentang kebenaran kitab suci Al-Quran itu. Baik, kembali ke ayatnya tadi, ya. Kita coba lihat kalimat alif lam mim ayat yang pertama ini, itu kalau di tafsir At-Tanwir itu kan disebut dengan fawatihus suwar. Fawatih itu jamak dari fatih yang artinya pembuka. Fawatih berarti pembuka. Suwar itu jamak dari surah, jamak dari surat. Yang di beberapa tafsir itu yang tidak tertulis di dalam At-Tanwir itu tentang penafsiran alif lam mim yang di ulama-ulama terdahulu itu banyak yang memberikan makna titik dua, kemudian Allahu a'lam bimuradihi. Allah Maha mengetahui tentang maksud dari fawatihus suwar atau pembuka surat itu. Nah, di tafsir At-Tanwir ini mengambil rujukan dari tafsir Al-Maraghi, itu ya, tafsir Al-Maraghi, bahwa alif lam mim itu mempunyai fungsi. Kalau di Maraghi itu disebutkan alif lam mim itu tambihun lisami lima sayulqi ba'dahu. Tambih itu apa artinya? Tambih itu peringatan. Tambih itu peringatan. Tambihun lisami, bagi para pendengar. Lima sayulki, terhadap apa-apa yang diilqakan, disampaikan setelah fawatihus suwar ini. Setelah fawatihus suwar. Walaupun di mufasir yang lain itu ada yang menganggap alif lam mim itu singkatan, ya. Alifnya itu Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, gitu. Mimnya Muhammad. Tapi ini juga disebut dengan huruful muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang terputus-putus, ya. Alif, kemudian lam, kemudian mim, ya. Mim. Kemudian kata zalika, ya. Zalika itu kan isim isyarah, ya. Teman-temannya itu ada zalika, ada tilka, itu, ya. Ada hada, ada hadihi. Ya, zalika itu termasuk, kalau dalam bahasa Arab itu isim isyarah lil ba'id. Jadi kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh. Kalau hada, hadihi itu isim isyarah lil qarib. Jadi makanya terus muncul pertanyaan, kenapa kok zalika tidak hadzal kitabu? Kenapa kok zalikal kitabu? Kalau di dalam penjelasannya, ha itu kan memang peringatan. Za itu yang artinya itu, ya. Ini atau itu, ya. Li-nya itu isyarah lil ba'id, ya. K-nya itu kaf khitab, ya. Kaf khitab. Jadi kalau
kalau dzalika itu kalau di dalam tafsir At-Tanwir itu tetap terjemahnya ini artinya untuk ta'zim, untuk mengagungkan. Karena yang ditunjuk itu sesuatu yang sangat agung, sehingga menggunakan kata-kata dzalika. Dzalika. Alkitab. Alkitab ya. Walaupun Alkitab di sini maksudnya itu adalah Al-Qur'an ya. Alkitab itu dzalikal Qur'an itu kalau dimaksudkan itu yang dimaksud Quran itu. Jadi di situ kata-kata kitabun walaupun secara historis itu ya, historisnya itu kan ketika surat Al-Baqarah ini turun yang menurut Pak Hamim Ilyas itu sekitar 10 tahunan itu ya, 10 tahunan. Jadi kata-kata kitab di sini walaupun baru 2/3 itu ya, belum sempurna menjadi kitab gitu ya. Tetapi di situ sudah disebutkan Alkitab. Ya. Ini bahwa ini sudah ada orientasi bahwa nantinya ini akan disempurnakan menjadi Alkitab. Gitu. Kitab di situ itu kalau di dalam bahasa Arab itu ada isim nakiroh ya. Ada isim ma'rifah ya. Jadi kata-kata al di situ ini kan aslinya kan kitabun ya, tanpa al itu kitabun. Kemudian ada tambahan al-kitab. Nah, berarti itu sudah kitab tertentu, bukan kitab yang lain yaitu Al-Qur'an. Kitab tertentu artinya untuk membatasi makna. Jadi menjadi definitif ya, menjadi definitif. Ada kata yang definite dan indefinite gitu ya. Dan juga kata-kata kitab itu, tapi ini secara penjelasan tambahan dari Wakil Ketua Majelis Taksih Pimpinan Pusat dulu Pak Hamim Ilyas itu ya, bahwa kata-kata kitab ini adalah kitab itu kan berasal dari sebentar. Jadi kata-kata Alkitab itu kan bentuk masdar ya. Bentuk masdar itu kata benda Pak. Masdar itu kata benda. Jadi ini berasal dari kata kataba. Kalau di dalam ilmu sorof itu kan kataba yaktubu kitaban. Nah, kitab ini bentuk masdarnya. Jadi kalau kataba itu kata kerja bentuk pas ya atau fi'il madhi, yaktubunya itu kata kerja bentuk mudhari ya, bentuk mudhari. Kata-kata mudhari itu kalau kaitannya dengan waktu itu sekarang dan yang akan datang. Nah, ini bentuk nounnya, bentuk kata bendanya itu Alkitab. Alkitab ini ya bentuk masdar dari, jadi yang dimaksud itu al-maktub ya. Jadi kata bayak tubuh katban atau kitaban wa maktaban fahuwa katibun, itu yang menulis namanya katib ya. Kemudian yang ditulis namanya maktub. Itu satu kata bisa dirubah menjadi 14 kata. Jadi dengan tahu kata-kata begitu sudah bisa mengerti kitab ya,
bisa mengerti kalau yang menulis berarti katib gitu ya. Kalau jenengan mendengar kata qori kok yang membaca. Oh ternyata asalnya itu dari kata apa? Qoro'a. Subjeknya itu qori. Yang menulis itu katib. Yang ditulis apa? Maktub. Itu maktub. Maktub itu yang ditulis. Artinya inilah di dalam keterangannya itu Ustadz Hamim Ilyas itu kata-kata zalikal kitab itu ya, kitab itulah awal dari peradaban kitab ya. Peradaban tulis menulis baru dimulai, yang dulunya itu peradabannya masih peradaban alam gitu ya. Orang belajar itu dari alam yang digambarkan ketika Qabil dan Habil yang membunuh saudaranya itu, bagaimana dia belajar mengubur dari burung gagak itu. Artinya dulu belajarnya dari alam. Maka sejak diturunkan Alkitab itu, peradabannya itu menjadi peradaban tulis ya, peradaban ilmu ya, yang sekarang kita rasakan ini. Nah, itu makna dari Alkitab. Nah, kitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di beberapa tafsir saya tambahkan itu zalika itu diartikan hadza wa innama udila an lafdi hadza ila zalika. Jadi kata-kata hadza itu dimaksudkan itu ya, itu disepadankan dengan kata-kata zalika. Lima tufidu al isyarah bila mil bu'di ya. Ya, yang dimana itu memberikan faidah isyarat dengan lam yang menunjukkan jauh. Karena apa? Min uluwil manzilati wa irtifa'il qadri wasya'ni. Karena tingginya apa? Alkitab itu. Karena betapa mulianya Alkitab itu sehingga digunakan kata-kata zalika. Kemudian kata-kata la raiba fi. Kalau la itu kan, la itu ada yang lam nahyi ya, ada yang lam nahyi. Kalau nahyi itu biasanya artinya jangan gitu ya. La taqra, jangan kamu baca. Tapi kalau yang lam nahyi itu artinya tidak ada. Tidak ada. Jadi la di sini artinya tidak ada roiba, keraguan. Jadi menurut beberapa mufassir itu la itu harfun nafyi lil jinsi namanya gitu. La di sini adalah harfun nafyin lil jinsi. Huruf yang meniadakan seluruh jenis-jenis. Jadi la raiba fi itu berarti tidak ada jenis apapun keraguan-keraguan. Jadi kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah, la-nya itu kan la nafi, kemudian ilahnya itu kan itsbat itu gitu, untuk menetapkan. La ilaha itu bisa diterjemahkan tidak ada jenis sesembahan apapun. La tidak ada, karena lamnya lam jinsi tadi ya, berarti tidak ada jenis apapun dari sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya dinamakan dengan lam nafyi lil jinsi. Jadi lam itu lam yang bentuknya begini Pak ya. Itu ada lam nahyi itu yang artinya jangan. Kalau lam nahyi itu artinya tidak ada. Kemudian kata-kata roiba. Roiba itu artinya keraguan.
Jadi kalau di tafsir ini sekedar tambahan ya, roiba itu asyakku ma ittirabin nafsi wa qalqaha. Jadi keraguan yang diiringi dengan tuduhan atau cacian. Jadi ketika kata ini muncul la roiba fi itu ya, tidak ada keraguan yang diikuti dengan tuduhan-tuduhan, cacian-cacian ya. Karena memang orang-orang kafir di masa itu menuduh Nabi Muhammad itu sebagai orang yang mengada-adakan, itu yang dibuat-buat Nabi sendiri ya. Karena kebenciannya itulah yang namanya roiba. Berbeda dengan kata-kata syakun. Syak itu juga artinya juga ragu. Jadi ragu yang mungkin masih ada keinginan untuk mempelajarinya tanpa ada tuduhan itu. Maka kalimat dzalikal kitabu la raiba fi, itu kitab ini yang agung ini jangan sampai kamu ragukan dengan keraguan sejenis apapun. Jangan engkau tuduhkan kepada sang pembawa Al-Quran ini. Ya, makanya di situ kan kemudian ada di alif lam mim tadi ya, alif lam mim yang artinya fawatihus suwar, yang di dalam tafsir At-Tanwir itu bermakna peringatan yang membangkitkan perhatian. Ya, di beberapa tafsir itu diterjemahkan tantangan, diterjemahkan singkatan dari Allah, Jibril dan Muhammad. Jadi huruf alif lam mim, karena memang pada masa-masa turunnya Al-Quran ini, ketika turunnya ayat-ayat Fawatihus Suwar itu, memang banyak yang tertarik akhirnya. Banyak yang tertarik, yang sebelumnya itu ketika itu sudah ada ketetapan larangan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ada yang membaca Al-Quran. Soalnya kalau nanti ada yang membaca Al-Quran, nanti justru tertarik. Maka kata-kata alif lam mim ini termasuk kata-kata yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat Arab itu. Karena kata-kata ini tidak, huruful muqatta'ah ini jarang digunakan, justru ini menarik perhatian. Ini kalimat oponeh ini kok. Ada alif lam mim, ada toha. Itu kan Umar masuk Islam itu kan gara-gara surat Toha itu, yang diawali dengan surat Toha itu. Ketika mendengar adiknya masuk Islam, kemudian mendatangi adiknya, kemudian setelah mendengar surat Toha ini, karena menurut riwayatnya itu Umar itu kan termasuk sahabat Nabi yang cerdas. Ini setelah mendengar surat itu, surat Toha itu ya, termasuk Fawatihus Suwar itu, dia kaget. Ini tidak mungkin bentuk-bentuk semacam ini itu kalau buatannya Muhammad. Ini pasti wahyu Allah, sehingga tergetar hatinya dan dia justru masuk Islam. Ya, banyak ya yang mendapatkan hidayah karena memang membaca kitab yang la raiba fih, kitab yang la raiba fih. Nah, di dalam keterangan-keterangan lain ya, di
surat Al-Baqarah di tafsir At-Tanwir itu memang ini menegaskan ya, untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah ini tidak ada jenis keraguan apapun dan sebagai petunjuk bagi bukan hanya orang-orang yang bertakwa, termasuk seluruh manusia. Di dalam ayat yang lain itu, dan juga diawali dengan alif lam mim itu, juga ada kata-kata la raiba fi rabbil alamin. Artinya memang dulunya juga pernah ada tantangan gitu ya, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, yang diantaranya adalah karena ketinggian, keindahan bahasanya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun hingga sekarang. Jadi pada zaman Nabi itu, karena memang mereka sudah biasa membuat syair-syair, membuat syair-syair yang indah-indah, dan mereka semuanya jago membuat syair itu ya. Bahkan ada yang memang membuat tandingan untuk menandingi ketinggian dan keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu. Tetapi di dalam riwayatnya itu, orang yang membuat tandingan itu sebelum karangan syairnya itu dibaca, dia membaca ketawa sendiri ya. Ketawa sendiri dibanding dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak sebanding dan jauh sekali, sehingga mentertawakan apa yang menjadi karangannya sendiri gitu ya. Pak Yainal, ini waktu kita tinggal 10 menit ya. Oh iya. Diatur. Iya Pak, ini sebentar lagi mungkin ya, sampai ini langsung Hudalil Mutakin ya, supaya komplit satu ayat ini. Hudan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuk. Hudan itu, kata-kata hudan itu jamak dari hidayah. Hidayah itu jamaknya hudan. Hudan itu artinya petunjuk, bimbingan Allah kepada manusia ke jalan yang lurus, bimbingan Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah yang sangat khusus, gitu, sangat khusus. Jadi kata-kata hada, yahdi itu artinya ya bimbingan. Ya kalau ini kata-kata hudan lil mutakin itu, ini kan di rujukannya itu, rujukan tafsir At-Tanwir itu kan ada Al-Marawi, ya, ada Al-Manar, ada Al-Azhar. Itu di catatan kaki itu ada kitab namanya, kitabnya Jalaluddin As-Suyuti itu ya, Tanah Suku Duror fi Tanah Subiswar. Ini yang footnote-nya itu yang kaitannya dengan munasabah. Munasabah itu apa? Munasabah itu adalah kesesuaian. Jadi di dalam mempelajari tafsir itu ada munasabah antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Nanti munasabah antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran dan seterusnya. Jadi munasabah baina surah. Karena ada yang mengatakan, jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kok ketoknya susunan sistematikanya itu kok rancu gitu ya, rancu setelah loncat-loncat gitu ya. Ada sholat, setelah sholat nanti zakat, kemudian sholat lagi, kemudian belum tuntas masuk di
bab doa itu ya. Itu kalau mempelajari munasabah itu ada munasabah antar surat, ada munasabah antar ayat. Nah, ini hudalil mutakin itu kalau munasabahnya dengan surat sebelumnya itu kan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sementara di surat sebelumnya, di surat Al-Fatihah yang kemarin disampaikan Ustaz Furqoni itu kan kita meminta untuk mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Nah, setelah di akhir surat Al-Fatihah itu kita minta petunjuk, maka di awal surat Al-Baqarah itu kita dikasih petunjuk. Petunjuknya berapa Pak? Di awal surat itu dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang disebut dengan munasabah baina suratil Fatihah wa suratil Baqarah. Inilah kesesuaian antara akhir surat Al-Fatihah dengan awal surat Al-Baqarah. Yang hudal lil muttaqin ini yang Sayyid Qutb ini juga referensi yang diambil oleh tafsir Al-Manar itu. Gandengan kata hudan sama al-muttaqin ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah isyarat bahwa orang-orang yang ingin petunjuk Al-Qur'an yang di surat Al-Fatihah minta petunjuk, maka hendaknya menghiasi diri dengan perilaku takwa. Dan rujukan yang dari tafsir Al-Azhar Hamka itu nggih, petunjuk Al-Qur'an itu sulit diraih oleh orang-orang yang belum memiliki hati yang bersih, yaitu orang-orang yang bertakwa tadi. Nah, kalimat takwa ini ya, kalimat takwa hudal lil muttaqin. Takwa itu berasal dari kalimat ittaqa yattaqi. Ittaqullah haqqa tuqatih, itu kan perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqu ini pelakunya itu menjadi muttaqun, karena dalil menjadi muttaqin. Ada kalimat takwa ini yang asal usulnya itu dari kalimat waqo yaki wikoyah. Waqo yaki. Kalau di ayat itu ada perintah untuk, kalau wakoyaki itu kan menjaga diri. Tetapi kalau ittakoyataki itu kan mengambil batas. Mengambil batas. Wakoyaki wikoyah itu kalimat anfusakum wa ahlikum naro itu ya. Jagalah dirimu. Itu. Itu dari kalimat wakoyaki. Kemudian mendapatkan tambahan menjadi ittakoyataki, takwa atau muttaqin tadi. Di takwa itu adalah orang yang menjaga diri dari sebab-sebab siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas dan orientasinya mardotilah oriented. Nah, ya sampai 2 ayat ini dulu Pak Mus, ya. Nanti barangkali kita bisa dialog, mungkin teman-teman yang lain mau menambahi. Monggo Pak Mus. Oke, terima kasih Ustaz Yainal. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita itu belajar untuk tepat waktu, sehingga sekarang hanya tinggal kira-kira 5 menit yang sisa. Barangkali satu pertanyaan, tapi jawabnya ya tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau ada dari bapak-bapak lain ingin mengomentari barangkali. Jadi nanti yang akan datang itu kira-kira
itu kalau kita tepat betul jam 8.45 itu selesai. Setelah itu 15 menit katakanlah kita mencari input. Sekarang ini kita akan baru mencari bentuk yang oleh ustadz maupun oleh pendengar nanti dirasa yang paling enak kayak apa gitu. Kita ini kan ustadz punya ilmunya, kita mendengarkan. Kalau dikasih ilmu kokean mungkin ya blenger gitu. Jadi ada interaksi antara keduanya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita batasi tetap 1 jam itu harus selesai. Barangkali sekarang ini karena tinggal waktu 5 menit dari saya aja. Ngapa Al-Quran ini kok hudalil muttaqin gitu ya. Tidak muttaqin kan sudah tingkat tertinggi dari dari orang-orang Islam beragama itu tertingginya muttaqin. Kalau gitu kan kalau orang-orang biasa enggak bisa itu mencari petunjuk dari Al-Quran. Gimana ditafsir? Pak Mustaqim. Jadi kata-kata al-muttaqin yang memang orang-orang yang punya keinginan kuat untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tafsir At-Tanwir juga di situ diterangkan bahwa di situ juga hudal linnas. Di dalam surat Al-Baqarah itu ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Hudal linnas. Jadi memang ini bisa menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Siapapun bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an itu. Barangkali umat-umat lain itu yang tidak mengenal syariat tentang puasa, perintah puasa, tetapi ternyata dia mendapatkan manfaat dari puasa itu. Artinya sebenarnya dari sisi ini dia bisa mendapatkan petunjuk, ya, jalan yang baik. Nah ini hudalil muttaqin itu kalau dibandingkan dengan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, itu di dalam penjelasan tafsir ini itu kalau tidak orang-orang yang bertakwa dengan karakteristik yang disebutkan di ayat sesudahnya itu bukan tidak mungkin tetapi sulit untuk mampu menyentuh makna-makna Al-Quran. Maka kan di tafsir Al-Azharnya Hamka itu kalau tidak mempunyai hati yang bersih itu ya, padahal hati yang bersih itu diperoleh melalui karakter orang-orang yang bertakwa itu ya yang tazkiyatun nafasnya itu melalui zakat, melalui sholat. Jadi orang lain punya peluang untuk mendapatkan hudan itu, tetapi agak sulit untuk menempuh dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa itu, karena yang mempunyai harapan yang besar, peluang yang besar itu memang khusus orang-orang yang bertakwa. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar muttaqin ya, orang-orang yang berupaya mengupdate keislamannya menjadi keimanan meningkat, diupdate lagi menjadi orang-orang yang muttaqin, maka dia terbuka jalan lebar, dia nanti akan mendapatkan hidayah, sentuhan-sentuhan dari Al-Quran ini. Barangkali itu Pak Mus. Ya, saya kira alhamdulillah malam ini kita sudah dapat
pencerahan gitu dari segi cara baca maupun arti kata per kata maupun keseluruhan bahkan tafsirnya. Tentu sekali lagi bahwa karena itu petunjuk, kita harus kelihatannya harus tekun ini. Pirang 2 jam itu orang ayat ini. Tapi nanti kalau kita nikmati, saya kira kita bisa terus ini kita lakukan. Karena ini menurut saya yang namanya orang kan petunjuk Al-Quran sih. Sementara kita sekarang ini petunjuk dari medsos ya. Jadi berat itu deh. Makanya kembali dulu ke Al-Quran ya. Karena sudah dijelaskan bahwa itu petunjuk bagi orang maupun orang-orang yang bertakwa kan gitu ya Pak. Iya. Jadi itu Bapak minta maaf kalau saat ini kita belum bisa memberi waktu kepada bapak-bapak lain. Tetapi saya minta nanti karena setelah kita jalankan 5 kali, kita adakan evaluasi bapak-bapak pengikut. Ini tolong nanti bisa memberi input pada kita agar kajian ini bisa kita terus menerus kita laksanakan. Artinya kehendak Ustadz kayak apa, kehendak kita kayak apa ditemukan setelah kita melaksanakan kira-kira 5 kali. Nanti 10 kali kita coba kita evaluasi lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Ada komentar lagi Pak Suryono? Intinya kita kan juga acara pertama itu memang silaturahim, kemudian silaturahim ini kita isi dengan ngaji, acara intinya silaturahim dilambah dengan tambahan ngaji, mungkin nanti bisa nyambung dengan yang lain. Saya kira begitu. Matur nuwun, kita tutup dengan kan udah jam 9, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo ini bisa difoto dulu sama-sama. Ora iki. Sapa sing iso moto? Diharto iso ora Diharto. Pak Harto di screenshot Pak Harto. Di screenshot. Oh iya. Nggih, saya coba Pak. Nggih. Yang partisipannya itu mungkin bisa di screenshot. Nah, ini Ustadz Furqoni juga kalau bisa ada. Dibuka dulu wajah-wajahnya biar kelihatan. Ya, ini ada nonton Pak Parno, ada Pak Furqoni, Pak Diharto, Pak Fatoni, Ustadz Jailani. Oke, dipoto dulu. Itu ada Ustadz Helmi dan Ustadz Muhaimin. Ustadz Dr. Najib Pak Ena. Pripun? Oh, Ustadz Dr. Najib. Wow, Ustadz Dr. Najib, Ustadz Dr. Najib, nggih. Selamat bergabung Ustadz Najib. Nggih, mudah-mudahan segera dipulihkan, segera sembuh, nggih. Amin. Nggih. Bu Najib, Pak Najib, mudah-mudahan segera sehat walafiat, bisa pingpong lagi. Amin. Wes Soeharto, Pilih skripnya kok nggak bisa Pak ini. ya wes belajar dulu ngentangnya tekan Wah, ini. Itu Ustadz Helmi barangkali screenshot. Sudah tak screenshot. Sudah ya. Oke. Oh, nggih. Kita ketemu minggu depan jam 8 pas, jam 9 kita tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu depan Ustaz Muhaimin ya berarti? Ya, Ustaz Muhaimin. Terus Ustaz Muhaimin. Kopiannya masih saya pegang, Bang. materinya Anu ya, kopiannya belum. Surat Al-Baqarah nggih, mulai ayat 20 nggih. Ada Biar belum. di betul. Ustaz Zainal. Itu kopiannya masih saya pegang. Kalau nggak salah di bagian yang kedua, bagian ketiga Pak Muhaimin. Bagian kedua. gitu. Ya. Itu sudah dipilah-pilah sama Atanwir. Jadi ada bagian 1, ada bagian 2, bagian 3. Oke. Kebetulan Pak Muhaimin bagian 2. Insyaallah besok saya kasihkan Ustadz Hilmi. Kemarin ketemu ya, saya lupa enggak ngasihkan. Ya, terima kasih. Nggih, Iya, matur iya. Tangan nuwun. saya, Ustaz. Nggih. Nggih. Seluruhnya kita semoga kita ketemu dalam kondisi sehat semua. Amin. Matur Amin. nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun